Saya Ridwan Sutanto. Saya Ahmad Diab. Saya Rizky Maulana. Saya Dewan Doyo. Yang pertama itu di sini ada pertanyaannya. Yang pertama, apakah Pantas kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia? Yang kedua, apa yang bisa membuat Indonesia lebih baik dari negara lain? Yang ketiga, hal apa yang menyebabkan Indonesia memperoleh penjualan? Yang keempat, apa keunikan Indonesia yang dilihat maupun dirasakan oleh masyarakat? Yang kelima yaitu keunikan apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama kita akan membahas apa saja keunikan yang dimiliki oleh Indonesia. A. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan beragam. Indonesia andaian adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang B, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia adalah salah satu produsen minyak, gas, batu bara, emas, timah, nikel, dan karet terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan yang besar, seperti panas bumi, air, angin, dan surya. Sumber daya alam ini memberikan keuntungan ekonomi dan geopolitik bagi Indonesia. C. Indonesia memiliki penduduk yang besar dan produktif. Indonesia adalah negara keempat terpadat di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa. Indonesia juga memiliki bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non produktif. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan. Apa kelebihan yang dimiliki Indonesia? D. Indonesia memiliki sistem politik yang stabil dan demokratis. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat. Indonesia berhasil menjalankan pemilu secara langsung bebas dan adil sejak tahun 1999. Indonesia memiliki peran strategis di kawasan dan di dunia. Indonesia adalah anggota penting dari ASEAN, G20, APEC, dan PBB. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan berbagai negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, India, dan Australia. Apa yang membuat Indonesia lebih baik dari negara lain? Yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Membangun infrastruktur yang merata, memperluas dan memperbaiki jaringan transport energi, air, dan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Meningkatkan efisien birokrasi dan tata kelola pemerintahan, memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Selanjutnya, membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong pertumbuhan sekitar unggulan yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang memiliki daya saing global. Ini adalah memperkuat ketahanan sosial dan kesehatan masyarakat, memperluas cakupan dan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah, meningkatkan program jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan. 3. Mendorong gaya hidup sehat dan kesadaran masyarakat untuk kesehatan. Selanjutnya itu ada ekspor unggulan yang meningkatkan devisa negara. Yang pertama ada di komoditas pertanian. Kelapa sawit Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Yang kedua ada di produk tambang. Yang pertama ada di batu bara, nikel, dan
pariwisata, sektor pariwisata Indonesia, wisata alam, budaya, dan insentif, menyebabkan salah satu penyumbang devisa terbesar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mengirimkan sebagian penghasilannya ke Indonesia dalam bentuk akreditasi. Selanjutnya ada apa perbedaan Indonesia dilihat maupun dirasakan oleh masyarakat? Satu, keberagaman budaya dan kekayaan alam. Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang sangat kaya. Kekayaan alam wisata sangat melimpah, mulai dari hutan tropis, laut, gunung, hingga sumber daya mineral. Kedua, letak strategis secara geografis. Posisi Indonesia yang strategis menjadikan pusat pertemuan, perdagangan, dan lalu lintas global. Yang selanjutnya yaitu kewajiban apa yang dimiliki oleh Keanekaragaman tentang alam dan fenomena alam yang ada. Dua, hubungan dari berbagai ragam spesies endemik flora dan fauna. Tiga, memiliki potensi perairan alam yang melimpah, negara pulau terbesar di dunia ditinggal oleh ratusan suku. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada analisis SWOT negara Indonesia. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Di sini ada letak geografis strategis di antara negara peluang menjadi Indonesia sebagai pusat perdagangan dan lalu lintas internasional. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, memperhatikan korupsi dan birokrasi yang masih tinggi, menghambat efisiensi dan investasi. Kedua, ketergantungan yang besar pada sektor sumber daya alam dan kurangnya diversifikasi ekonomi. Tiga, ada politik. Dua, pengembangan sektor industri, manufaktur, energi terbarukan dan teknologi informasi. Dua, peningkatan ekspor produk-produk bernilai tambah tinggi dalam sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata. Nggak sempet di ujung banget, Mat. Di ujung banget. Risk atau ancaman kerentanan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi. Berapi. Awas diem. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan bisa membuat Indonesia lebih baik dari negara lain, itu salah satunya membangun infrastruktur yang merata. Ada poin-poinnya yang perluas atau memperbaiki lingkungan, yang kedua ada mendorong Di blok. Lah di blok. bagaimana kalau misalkan kayak di Nusa Tenggara Timur, terus kalau di Papua itu kan susah Sekarang di Papua ada 9 kelompok. Bagaimana cara pemerintah membangun infrastruktur yang merata? Soalnya beberapa Papua itu emang ada organisasi OPM, karena salah satu penyebab faktornya adalah OPM itu salah satu protes karena infrastruktur di Jawa lebih maju daripada di Papua. Bagaimana pendapat kalian? Kalau dibilang OPM dari apa? Ya menurut berarti kayak keadilan itu. Oke, berapa sih karena OPM itu kan ada tujuan lain dan ada yang menggerakkan dari pihak-pihak lain. Kalau maksud saya, OPM itu salah satunya itu penyebab dari OPM itu karena OPM merasa kalau Papua itu kurang maju dari Pulau Jawa, karena Pulau Jawa infrastrukturnya sangat maju. Apalagi Papua punya berbagai macam tambang, itu salah satunya itu emas. Bagaimana pendapat kalian?
Jadi kayak itu ngomong. Pendapat atau Ini Bella bahas Jupe. Aki. Terus kan dibikin kayak kampungan jadi tambah banyak, terus kayak promisi jadi itu Duh. dia Apa tuh Pak? Dia namanya juga. Coba lanjut. Udah, woi. Kak, boleh duduk. Jawa tuh beda. Tadi kalian jawab sosialisasi. Maksud saya tuh cara membangun infrastruktur yang merata gitu. Dan di antara dua pulau ini nggak ada kesenjangan sosial. jadi sama itu udah mulai merata. Kayak tadi dengan jalan diperbaiki, terus ada yang namanya Mas Papua. Kalau masalah OPM ya tentang Bagaimana kekuatan kekayaan sumber daya alam di Indonesia memberikan keuntungan kompetitif dibandingkan negara lain? Bagaimana kekuatan kekayaan sumber daya alam di Indonesia memberikan keuntungan kompetitif dibandingkan negara lain? karena yang ada di Indonesia itu ada di negara lain. Ya apa? Di Pulau. sebabnya keras kan kalau di satu negara itu misalnya kayak apa ya, kayak di Brunei kan cuma ada minyak terus tapi kan dia belum tentu punya emas atau gimana. Di Indonesia kan punya segalanya. Emang iya? Maksudnya nggak semuanya? Maksudnya nggak semuanya? Apa sih, Un? Emang udah semuanya? Udah semuanya. Punya SDA? Udah punya Punya kabar Punya mencukupi. Nah, Bio apa? Sapik. Dan mana yang mulai jawab? Pio nanya ke Sapik. Saatnya jam ke-9 dimulai. Pio nanya ke Sapik. Tahu. It's time to begin the next lesson. Tahu Bu. Tahu. Ini orang-orang. Lu, Cok. Asnah, ini sampai selesai.
di videonya sampai selesai. Jeda dulu, jeda. Lu nggak ngerti jeda, lu bego.